Puluhan, ratusan, bahkan ribuan, atau bisa jadi puluhan ribu. Ini teman-teman menolak adanya wacana K3 ataupun sertifikat K3 yang akan diwacanakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian IPS Topik sektor manufaktur. Ribuan ini semua mendatangi akunnya KP2MI atau kementeriannya. Banyak sekali teman-teman yang mendatangi menolak adanya wacana sertifikat ini. Namun jika ini benar-benar terjadi, siapa yang diuntungkan? Tulis di kolom komentar. Mau cari soal-soal IPS Topik dari textbook terbaru? Nggak usah bingung-bingung. Ini udah aku siapkan nih. Udah aku siapkan buku tryout IPS Topik 2024 ya sebenarnya ini. Terbaru dan dilengkapi dengan audio dan script listeningnya. Dan beserta kunci jawaban juga video pembahasan. Klik di kolom deskripsi, nanti pesan datang sampai rumah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahno Channel. Kali ini saya akan membahas yang lagi rame banget ya. Ini bener-bener rame teman-teman. Karena ini juga sangat merugikan kita bagi CPMI. Saya sudah berada di sini, tapi saya juga perhatian dengan kalian semuanya ya. Karena ini jika terjadi adanya surat ataupun sertifikat K3 ini dijadikan salah satu syarat mendaftar teman-teman untuk ujian IPS Topik, ini sangat sungguh keberatan. Kan ada juga yang mengatakan harganya pun tidak murah, bisa mencapai 5 juta, ada juga yang sampai 6 juta juga. Entah ini harganya berapa, saya nggak tahu. Bagi teman-teman yang tahu, monggo silahkan komen di bawah. Dan buat teman-teman yang melakukan penolakan ini, mudah-mudahan apa yang kalian inginkan berhasil. Dan kita lihat ya, ada beberapa teman-teman yang sudah memberikan penolakan nih kepada KP2MI. Ya, terkait penolakan K3 ini juga banyak sekali. Bisa dilihat ya di sini. Dari atas itu saya sudah perhatikan di akunnya KP2MI terkait uploadan ataupun unggahan roster. Namun di sini yang dibahas malah bukan rosternya, tapi penolakan K3. Bisnis ya bisnis, tapi jangan korbankan para CPMI karena ingin kerja ke Korea untuk merubah kesulitan hidup, malah dipersulit, katanya pahlawan devisa. Tolak K3. Ini menjadikan hashtag juga buat para CPMI ya, membuat hashtag sendiri menolak K3 supaya benar-benar KP2MI ini memberikan solusi ataupun ditiadakan untuk K3. Jikapun ini ada, teman-teman, itu keinginannya saat terbang ke Korea, bukan saat kita mendaftar sebagai peserta ujian manufaktur. Jika ini terjadi saat pendaftaran, maka ya di sini akan mengeluarkan sedikit uang lagi. Dan yang dikeluarkan bukan hanya sedikit, maksud saya ya, tidak sedikit tapi banyak sekali uang yang dikeluarkan ketika mencari ataupun mendapatkan sertifikat K3 ini. 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 6 juta. Ini mungkin plus dengan calonnya ya. Dan yang diuntungkan jelas, kalau bagi menurut saya yang diuntungkan ini negara memang diuntungkan. Dan CPMI yang sangat dibebankan, sangat rugi sekali jika diberikan syarat saat teman-teman ini mendaftar ya, ataupun teman-teman saat mengikuti skill test diwajibkan ada. Tapi kalau teman-teman saat mau terbang ya, ini tidak terlalu terbebani ya. Kalau mau terbang itu jelas sudah mau kerja dan keluar duit berapapun. Kita kalau sudah mau berangkat itu mau entah sampai di sini dikeluarkan sama saja 1 hari atau 2 hari, itu nggak tahu nasibnya. Jelas kalau mau terbang mengeluarkan uang atau modal lagi, tetap mereka teman-teman CPMI sanggup. Berbeda lagi kalau sertifikat ini diberikan saat teman-teman harus mendaftarkan sebagai peserta ujian manufaktur. Nah, ini berbeda lagi karena kalau di saat ujian sudah berkali-kali ya, berkali-kali saya ulang ini, kalau saat mendaftar ujian teman-teman ini harus menyertakan sertifikat K3, negara akan untung banyak sekali teman-teman. Kenapa untung? Karena pesertanya itu puluhan ribu. Jika dikalikan 5 juta aja udah berapa? Contoh nih, 46.000 peserta kali 5 juta. Wow. Hitung sendiri teman, hitung sendiri. Nah, di sini mudah-mudahan saya mendoakan buat kalian semua CPMI yang akan ikut ujian, dan sertifikat K3 ini disertakan saat teman-teman itu prelim saja, bukan saat teman-teman mengikuti ujian baik itu bahasa ataupun skill test. Kalau menurut saya pribadi bagus diberikan saat teman-teman preliminary ataupun teman-teman mau terbang ke Korea. Nah, Bapak Kading,
Salam Pak Menteri, mohon maaf ya Pak Menteri, ini memang saya bahas karena ini juga sangat merugikan CPMI jika Bapak Menteri benar-benar memberikan sertifikat ini sebagai syarat utama mendaftar ujian IPS topik sektor manufaktur. Mohon dikaji lagi Pak, seharusnya Bapak ini memberikan kemudahan ya, kemudahan. Ini tolong dibaca ya Pak, mohon maaf. Tolong Pak Menteri baca satu persatu keluhan dari teman-teman yang ada di akun Bapak ini, akun kementerian. Ini bukan akun Bapak pribadi, tapi Bapak juga harus melihat akun KP2MI ataupun iya ini KP2MI ya. Akun KP2MI karena sudah banyak sekali hashtag menolak K3. Ini artinya teman-teman yang akan mengikuti ujian IPS topik sektor manufaktur ini jelas menolak dengan adanya sertifikat K3. Semoga Bapak ini mengerti dan juga memahami keluh kesah kita, keluh kisah kami, dan kami ini bukanlah orang kaya semua Pak. Saya yakin dari teman-teman semuanya juga ada yang proses dengan hutang.